Dasar pemikiran lahirnya kata Bimba. Filosofi Bimba merupakan dasar pemikiran lahirnya kata Bimba. Filosofi kata Bimba lahir dari setiap tujuan manusia. Apa itu tujuan manusia? Manusia yaitu adalah kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan, maka setiap dari kita harus menjadi seorang pembelajar atau suka dengan belajar. Pesan kata Bimba sendiri sangat unik, di mana B ditulis dengan huruf kecil, MBA ditulis dengan huruf besar. B sama dengan bimbingan, M sama dengan minat, BA sama dengan belajar anak. Jadi, Bimba adalah proses membimbing minat belajar anak. Tujuan dari Bimba ini apa sih? Tujuan dari Bimba ini adalah membimbing minat belajar anak supaya anak mau belajar tanpa paksaan. Dan tujuan Bimba sendiri adalah menumbuhkan minat belajar. Jadi yang dibimbakan atau yang dibimbing adalah minatnya. Yang ditumbuhkan itu adalah minatnya, minat belajarnya. Bahagia merupakan perasaan senang, tentram, nggak ada beban. Nah, ada 3 kunci utama dalam kebahagiaan. Pertama, beriman. Kedua, berbuat baik. Dan yang ketiga, belajar. Juga menerapkan konsep belajar. Belajar itu adalah kegiatan menghubungkan satu hal dengan hal lainnya, dimaksudkan untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Diharapkan dengan belajar, kita sebagai pembelajar, seorang yang pembelajar diharapkan mampu untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Tujuan dari belajar selain menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bahagia, juga memahami dan memenuhi hak anak, serta melatih diri untuk membuat solusi setiap permasalahan dan mengambil hikmah dari setiap perbedaan yang ada. Menerapkan belajar selain menggunakan indera manusia, belajar juga bisa diterapkan dengan cara-cara berikut. Tahu, yaitu pernah mendengar suatu hal. Kedua, paham, yaitu adalah mengerti tentang suatu hal. Hingga itu mengaplikasikan. Cara ini yaitu dengan menerapkan kepada diri sendiri. 4. Menganalisa, yaitu mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan ilmu yang sudah kita pelajari dan penerapannya seperti apa sudah benar atau belum. 4. Pembelajar atau konsep pembelajar. Yang pertama, meningkatkan EQ, yaitu meningkatkan kemampuan nalar, memecahkan masalah,
membuat suatu gagasan atau ide. Yang kedua, meningkatkan EQ, yaitu bisa mengontrol emosi diri sendiri. Yang ketiga, terakhir meningkatkan SQ, yaitu kecerdasan spiritual, yaitu menjadi seseorang yang merasa selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita tidak menjadi seorang yang pembelajar, yaitu pertama, suka mengeluh dan menyalahkan orang lain. Yang kedua, merampas hak anak. Yang ketiga, stres dan tidak disiplin. Keempat, tidak menghargai diri sendiri dan orang lain. Ada 7 nilai dasar yang wajib kita pahami, yaitu pertama, bimbingan minat belajar anak atau BIMBA merupakan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan. Maksudnya, cara menumbuhkan minat belajar anak dengan cara pendidikan yang menyenangkan. Dua, bahwa setiap anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Bermakna bahwa anak-anak merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dirawat sebaik-baiknya. Bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan fun learning merupakan proses belajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Maksudnya, menyelenggarakan pendidikan dengan cara yang menyenangkan fun learning agar anak-anak dapat tumbuh minatnya dan menggelora semangatnya dalam belajarnya. Yang keempat, bahwa pendidikan yang secara bertahap atau small step system dan pendekatan individual atau individual system merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning. Ayat keempat ini maksud dan maknanya ialah dalam penyelenggaraan pendidikan yang fun learning harus dengan bertahap small step system dan dengan pendekatan secara individual, yaitu individual system, yang merupakan syarat mutlak atau metode dalam membimbangkan. Yang kelima, bahwa bimbingan minat belajar merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Kelima ini dimaksudkan bahwa BIMBA berkomitmen bahwa BIMBA merupakan bagian dari pendidikan di mana pendidikan merupakan hak setiap anak. Anak-anak tidak berkewajiban untuk belajar, melainkan yang berkewajiban belajar yaitu orang dewasa, agar orang dewasa dapat membimbing, mendampingi anak dalam menumbuh kembangkan minat belajarnya. Yang keenam, yaitu bahwa setiap
anggota komunitas Bimba harus menjadi seorang pembelajar yang mandiri sepanjang hayat. Maksudnya bahwa setiap anggota komunitas Bimba yang tergabung merupakan seseorang yang senang belajar, senang memperbaiki diri, dan berbagi hal-hal positif. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ialah bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melaksanakan ikhtiar dan sosialisasi kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Bermaksud dan bermakna ialah anggota komunitas Bimba tentunya sudah mengetahui manfaat dalam proses membimbakan, dan mereka harus mensosialisasikan proses membimbakan ini kepada orang-orang di sekitarnya. Dia seharusnya saling berbagi dan menularkan kebimbaan kepada seluruh masyarakat agar anak-anak senantiasa selalu berminat untuk belajar.